Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan idaman bagi orang yang beriman. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya sejak 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan yang lalu, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami di dalam bulan suci Ramadan. Bersyukur kepada Allah, kita ketemu kembali di dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan barokah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini sering dikatakan bulan yang sangat istimewa jikalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Memang setiap saat dalam kehidupan kita ini pasti ada waktu yang sangat istimewa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sehari semalam ada 24 jam. Di antara 24 jam itu ada waktu yang sangat mustajab, istimewa untuk bermunajat kepada Allah, yaitu sepertiga yang terakhir di malam hari. Itu tempat untuk mustajab di hadapan Allah, untuk berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 minggu ada 7 hari banyaknya, maka hari yang paling istimewa untuk beribadah kepada Allah di antara 7 itu adalah hari Jum'ah yang mubarakah, Jum'ah yang penuh dengan barokah. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini sering orang mengatakan Sayyidus Syuhur, tuan daripada segala bulan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tentu kita bertanya-tanya, kenapa sih bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu ada beberapa peristiwa-peristiwa istimewa yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Adanya hanya di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa bulan suci Ramadan itu dikatakan Sayyidus Syuhur, tuan daripada segala bulan? Minimal dalam kesempatan ini kita sampaikan ada 4 pertanyaan. Pertama, kenapa bulan suci Ramadan dikatakan Sayyidus Syuhur, tuan daripada segala bulan? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu ada peristiwa besar, peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu peristiwa Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan,
telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk, serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sudah jelas bahwa Al-Quran itu difirmankan oleh Allah turunnya adalah di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Al-Quranul Karim turun secara global dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, semuanya itu turunnya dari Lauh Mahfuz sampai tembus ke langit 7, langit 6 dan seterusnya sampai di langit yang pertama ataupun langit 1 yang dinamakan Baitul Izzah. Turunnya itu adalah di dalam bulan suci Ramadan, tepatnya adalah waktu malam Lailatul Qadar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada waktu malam Lailatul Qadar. Bahkan Allah menegaskan kembali di dalam firman-Nya surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailati mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di waktu malam yang penuh dengan barokah. Maksudnya mubarakah ini adalah malam Lailatul Qadar. Maka sudah jelas Al-Quranul Karim turun secara global dari Lauh Mahfuz ke langit yang pertama Baitul Izzah, itu adalah malam Lailatul Qadar, khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, begitu pula turunnya Al-Quran turun ke bumi ini, ayat-ayat yang pertama itu pun juga di dalam bulan suci Ramadan. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhalwat di dalam Gua Hira yang luasnya sekitar 3 kali 1,5 meter persegi, tingginya 2 meter. Rasulullah sedang berkhalwat di dalam Gua Hira itu, ditemui oleh malaikat Jibril Ruhul Kudus. Setelah itu malaikat Jibril merangkul Rasulullah SAW dan dilepaskan kembali. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dirangkul lagi oleh malaikat Jibril tubuh Rasulullah SAW tersebut. Setelah itu dilepas kembali. Malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Rasulullah mengatakan, Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali berturut-turut seperti itu. Akhirnya malaikat Jibril Ruhul Kudus mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekali diajarkan oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW langsung hafal di saat itu. Kalau kita bagaimana? Kita kadang-kadang menghafalkan satu ayat Al-Quran yang asalnya tidak hafal, supaya hafal kita baca sampai berulang-ulang barulah hafal. Begitu sudah hafal, tidak taunya nanti malam lupa. Begitu dihafalkan kembali, hafal. Besok pagi lupa kembali. Setiap saat gampang lupa.
itu kita termasuk hamba Allah saya ini. Tetapi Rasulullah SAW sekali diajarkan langsung hafal, karena Rasulullah mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah punya sifat yang namanya fatonah, yaitu cerdas. Saudara-saudaraku, perlu kita ingat kembali bahwa Al-Quranul Karim turun pertama kali secara global adalah di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan turun ayat yang pertama kali ke bumi ini itu juga di dalam bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Yang kedua, pertanyaannya adalah kenapa bulan suci Ramadan dikatakan Sayyidus Syuhur, Tuhan daripada segala bulan? Jawabannya adalah karena di dalam bulan suci Ramadan ini itu diturunkan oleh Allah ada satu malam yang penuh dengan barokah, malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar. Yang mana dalam satu tahun ada 360 malam. Maka di antara 360 malam itu dipilih oleh Allah cuma satu malam yang sangat mulia di hadapan Allah, yaitu Lailatul Qadar, dan itu diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Kemuliaan Lailatul Qadar ini langsung ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kemuliaannya lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung-hitung itu kira-kira ada 83 tahun lebih 4 bulan. Jikalau ada hamba Allah yang ibadah pas tepat pada waktu Lailatul Qadar, itu lebih bagus ibadah itu dibandingkan dengan 83 tahun lebih ibadah di luar bulan Ramadan, khususnya di waktu luar Lailatul Qadar. Luar biasa, subhanallah. Padahal umur kita ini belum tentu 83 tahun. Kadang-kadang ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Itu belum tentu 50% dari umurnya itu dipakai untuk ibadah. 10% saja belum tentu kita jalankan. Maka sekalipun demikian umat Rasulullah SAW umurnya yang pendek-pendek ini, tapi diberikan keistimewaan kalau dia mau menggapai Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan itu, insya Allah ibadahnya itu sangat luar biasa. Itu lebih daripada orang yang umurnya panjang. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa sih bulan Ramadan dikatakan Sayyidus Syuhur, Tuhan daripada segala bulan? Jawabannya adalah karena di dalam bulan suci Ramadan itu seluruh kebajikan-kebajikan, amal soleh hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruhnya dilipat gandakan nilai ibadahnya, nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ibadah sunnah itu sama dengan ibadah wajib di dalam bulan suci Ramadan. Orang yang ibadah wajib di dalam bulan suci Ramadan nilainya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat di luar Ramadan. Jikalau kita saat ini barangkali sholat zuhur di dalam bulan suci Ramadan 4 rakaat, itu nilainya sama dengan kita sholat kali 70 di luar Ramadan, sekitar 280 rakaat. Sholat 4 rakaat itu sama dengan 280 rakaat di luar Ramadan. Subhanallah. Timbul pertanyaan, pernahkah kita ini sehari sholat 280 rakaat? Kadang-kadang kita sholat taraweh di rumah saja, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini,
Sholat 280 rakaat rasanya berat. Sholat yang hanya 8 rakaat, 23 rakaat, itu saja kadang-kadang kita sudah istirahat beberapa kali. Apalagi 280 rakaat sampai selesai. Maka hamba Allah yang beriman, umat Rasulullah SAW ini, bulan Ramadan yang penuh dengan barokah, diberikan kemuliaan yang sangat luar biasa. Ibadah sedikit, ikhlas karena Allah, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dengan sangat luar biasa seperti itu. Bahkan hamba Allah yang beriman kepada Allah, di dalam bulan suci Ramadan ini dia beramal soleh, baik itu yang berupa tarawehnya di rumah, baik itu yang membaca Al-Qur'annya, baik itu zikirnya, baik itu sodakohnya, membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Sodakoh, amal soleh yang lain, ini semua kita jalankan ikhlas karena Allah, dijamin oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah di dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tentu kita bertanya pada diri kita punya dosa apa tidak? Pastinya banyak orang mengatakan, menjawab, saya punya dosa. Banyak apa sedikit? Pasti jawabannya banyak. Begitu saya tanya, dosa apa yang kita jalankan? Lupa saking banyaknya. Maka kesempatan di dalam bulan suci Ramadan ini, tempat membakar dosa-dosa kita. Jalankan amal soleh, ibadah, zikir, sodakoh, bahkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara rahimakumullah. Yang keempat, kenapa bulan suci Ramadan dikatakan Sayyidus Syuhur, Tuhan daripada segala bulan? Jawabannya adalah karena di dalam bulan suci Ramadan itu ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah, yang mana di luar Ramadan tidak diwajibkan. Ibadah itu yang dinamakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak tahun 2 Hijriah. Ibadah puasa Ramadan ini 1 bulan penuh itu hukumnya adalah wajib. Lain halnya dengan ibadah puasa di dalam bulan-bulan yang lain. Kalau kita biasanya ibadah puasa Senin dan Kamis, ataupun ibadah puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah, itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan ibadah puasa di luar bulan Ramadan, setelah Ramadan nanti kita akan memasuki bulan yang namanya bulan Syawal. Kita disunahkan untuk ibadah puasa, yaitu puasa Syawal sebanyak 6 hari. Itu hukumnya sunnah. Bahkan nanti akan ketemu bulan Dzulhijjah, kita juga disunahkan untuk ibadah puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, itu sunnah. Dalam bulan Muharram ada puasa yang telah diperintahkan. Ada puasa Asyura, ada puasa Tasu'a, itu juga sunnah. Bahkan di dalam bulan Rajab itu kita memperbanyak puasa, itu juga sunnah. Bahkan di dalam bulan Sya'ban kemarin kita perbanyak puasa, itu juga sunnah. Semuanya ibadah puasa di luar Ramadan hukumnya adalah sunnah. Namun ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah
di dalam bulan suci Ramadan. Puasa ini diwajibkan oleh Allah sesuai dengan firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang yang sebelum kamu. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa Ramadan yang kita jalankan ini itu merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku rahimakumullah, maka ibadah puasa yang wajib ini, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita jalankan dengan khusyuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita betul-betul mendapatkan ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, itulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Mari, mumpung umur kita masih diberikan kesempatan ketemu Ramadan ini, kita jadikan Ramadan saat ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mungkin tahun depan kita tidak ketemu lagi. Ramadan ini kita jalankan dengan ibadah penuh dengan kekhusyuan. Apalagi di saat pandemi COVID-19 tahun 2020 ini, kita betul-betul banyak ujiannya, sehingga kita ibadah untuk khusyuk kepada Allah. Kita tingkatkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita isi ibadah-ibadah itu, kita perbanyak ibadah itu di dalam rumah saja. Baik itu membaca Al-Qur'annya, baik itu sholat tarawehnya, ataupun zikir-zikir kita. Mudah-mudahan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan ini kita isi dengan ibadah dan amal soleh. Demikianlah tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mohon maaf barangkali ada kurang lebihnya. Terima kasih atas kesabarannya. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.